Oke, balik lagi nih. Tadi sempat terputus karena jaringannya terganggu dan kebetulan juga ada si anak kecil yang mau ikut live di sini. Dan by the way hari ini kita bakal ngebahas tentang cara bijak untuk membagi keuangan rumah tangga khususnya ya. Tapi buat kamu yang bujangan juga tetap bisa gabung untuk menyimak percakapan kita hari ini. Dan tamu kita hari ini seperti yang aku tadi bilang buat yang tadi ketinggalan, namanya Mbak Nisa Hidayati atau biasa dipanggil Mbak Ica. Dia adalah seorang financial planner dari Syariah Juara dan co-founder komunitas peduli masa depan. Terus juga dia adalah seorang pembicara atau kontributor di RRI Pro 1 dengan segmen finansial klinik dalam program Lintas Sore di tahun 2018-2019. Oke, buat teman-teman nih yang nanti mungkin punya pertanyaan. Oke, ya udah ada nih Mbak Disanya nih. Buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, udah ada beberapa juga yang udah masuk ke DM dan juga ada beberapa yang japri aku secara pribadi tentang pertanyaan-pertanyaan masalah keuangan ini. Oke deh, nggak berlama-lama lagi ya daripada buang waktu. Aku ngerumpi di sini sendiri. Mending kita langsung invite aja Mbak Nisa Hidayati nih. Sambil menunggu Mbak Icanya gabung dan halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ica. Mohon maaf tadi sempat keputus ya karena ada si kecil juga. Biasalah ya kalau mamah-mamah gini ingin. Ngerti, ngerti. Oke, Mbak Ica, aku panggilnya Mbak Ica ya. Boleh, silakan. Mbak Ica, apa kabar di Skotlandia? Skotlandia bener ya? Iya, benar, Skotlandia. Kotanya namanya Paisley. Oke, apa kabar di sana? Gimana? Sehat-sehat sekeluarga? Alhamdulillah, dingin masih. Kalau lagi hujan, makin berasa dinginnya. Oke, karena di sana juga musim dingin juga. Tapi ini ya, kalau Mm-mm. mungkin COVID di sana lebih terkendali kali ya daripada di Indo gitu. Karena anak-anak aku lihat juga udah mulai sekolah lagi nih. Ya, di sini udah mulai sekolah tatap muka, dan kalau toko semuanya masih tutup. Yang buka cuman supermarket, jadi kalau keluar ya sepi ya, cuman supermarket sama ya toko-toko yang jual alat-alat rumah tangga atau alat rumah gitu ya. Kalau di Indonesia seperti ya yang tokonya banyak lah di Indonesia juga gitu. Jadi cuman itu aja yang buka, sisa lainnya semuanya tutup. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mbak di Skotlandia? Oh baru kok, karena kami juga baru tiba di Skotlandia tanggal 11 Februari kemarin. Gitu. Jadi ya Oh, baru sebulanan lebih dikit. oke. Sudah adakah yang dikangenin dari Indonesia? Ada. Apa tuh kira-kira? Sudah kangen empek-empek saya. Oh, Masya Allah, udah kangen empe-empe nih ya. Sama ini, aku kemarin kangen apa kita ngebahas cabai juga ya. Iya, cabe juga. Nggak susah ya di sana. Tuh ada yang sama Iya, cabe sepupunya rawitnya susah. samanya Mbak Ica nih. Hai Kak Oh Ica. iya, halo Bu Nunu. Ini jauh beliau ya, ada di Bu Nunu kok aku jadi lupa ya, Kebumen atau Banjarnegara. Nah loh. Salam kenal juga Maafkan dari aku. aku. By the way, salam kenal dari aku Mbak Ica dan juga terima kasih banyak udah mau mampir di Instagram aku yang masih receh ini tapi maksa banget buat berbagi sama temen-temen di luar sana ya. Yes, terima kasih loh undangannya untuk Mbak Desi ya. Ya aku Salam ya. juga buat tadi uh, si kecil tadi kan baru muncul Fatih. Iya, Sudah sama buat si papanya. Fatih nih dia selalu eksis ada jadwalnya sendiri buat live gitu. Ya, dia itu Oke, oke. dulu katanya barusan aku makan empek-empek. Wah, ih, bikin ngiri aja ya. Halo juga buat Mas Irfan ya. Oke, Tuh nah ada kali ini kenalan saya juga. buat teman-teman nih, hari ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana cara bijak untuk mengurus keuangan rumah tangga nih sama Mbak Ica. Kita bakal tanya-tanya ya Mbak Ica ya. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi, udah ada list pertanyaan juga nih dari teman.
sebelumnya mungkin nih, karena kita juga nggak bisa banyak menyita waktunya Mbak Ica ya, aku pengen dengar dulu nih kayaknya pembukaan atau tips dan trik ataupun apa yang harus dilakukan uh, untuk mungkin keluarga baru gitu, bagaimana cara bijak Hmm. untuk mengatur keuangan. Mungkin juga buat para jomblo kan kurang lebih akan sama juga kali ya. Nah, Iya, ini pas banget beda nih. tipis. Makanya, jadi karena kan apalagi di era pandemi gini kan mengatur keuangan kayaknya bakal tambah PR lagi gitu. Karena Mm-mm. teman-teman juga mungkin banyak ada yang kesulitan juga dari segi bisnisnya atau mungkin ada yang kebetulan harus berhenti atau diberhentikan atau dirumahkan dari pekerjaannya gitu. Nah, gimana tuh Mbak Ica? Oke, kalau saya pesan yang buat single dulu deh, karena tadi sempat disebut ya yang single. Oke. Justru karena masih single, inilah adalah saat yang tepat untuk memulai lembaran baru merencanakan keuangan. Kenapa? Apalagi kalau mau membangun yang namanya kebiasaan atau habit keuangan gitu ya. Soalnya kalau masih single sudah terbiasa habit keuangannya, itu nanti terbawa saat nikah jauh lebih mudah. Saat ada orang lain yang bisa jadi punya cara pikir yang berbeda tentang kelola keuangan gitu kan. Tapi kalau udah punya, udah biasa jalaninya, udah tahu budgeting gimana, investasi juga saya maunya seperti apa. Kalau dari saat single itu udah terbiasa, saat menikah biasanya tidak akan terlalu rumit lagi gitu ya. Nah kalau sudah menikah, kalau yang lagi mencoba mendapatkan keturunan, nah ini juga mumpung nih ya, belum diberi keturunan, itu karena cuma berdua aja kan ya, pengeluaran kan belum terlalu banyak. Nah, itu juga saat momen yang tepat banget untuk banyak-banyak investasi juga gitu ya. Karena nanti kalau sudah memiliki keturunan, kebutuhannya juga jadi beda gitu. Nah, kalau yang sudah ada keturunannya, mau satu, mau dua, mau tiga, alhamdulillah Allah memberikan titipan ya kepada suami istri ini. Nah, itu yang pertama saya biasanya akan bilang sama mereka adalah coba seberapa terbuka ngomongin keuangan sama pasangannya. Karena biasanya kalau berhubungan sama kelola rumah tangga, keuangan rumah tangga, kadang-kadang sumber utamanya ternyata soal keterbukaan dan komunikasi aja gitu. Jadi cocok-cocokan yang satu misalnya saya pernah si suaminya tuh ngerasa gitu ya Mbak Desi, kayak istri saya boros banget deh, tiap saat tuh beli online, kayaknya barang tuh datang mulu, saya kan jarang, paling saya belanja juga setahun berapa kali gitu kan ya. Nah istrinya bilang gitu, aku kan belinya nggak mahal-mahal kayak kamu gitu kan ya. Saya pernah waktu itu ada klien gitu, jadi setelah dihitung bareng, memang iya wanita itu doyan ya sedikit-sedikit cerimit-cerimit gitu kan ya. Ternyata begitu dihitung budgeting 1 tahun, jumlahnya sama aja yang si wanitanya sama yang si prianya ini. Jadi suaminya belanja jarang ya, memang setahun 2 kali aja gitu. Tapi sekali, misalnya memang ada yang biasanya kan kalau laki-laki rusak beli gitu kan ya. Kalau Iya, perempuan kan benar. maunya kadang-kadang, aduh kayaknya baju warna merah udah, tapi yang hitam belum nih gitu, walaupun agak mirip-mirip gitu ya modelnya. Ya kan? Jadi coba yang pertama memang kalau sudah berumah tangga yang keterbukaan komunikasi mengenai uang ataupun masalah keuangan memang harus ditentukan dulu gitu ya. Siapa di sini di dalam rumah tangga mau jadi presidennya siapa, yang mau jadi menteri keuangannya siapa. Jadi gitu. Jadi itu perlu tuh untuk kesepakatan bersama sebelum nanti ngomongin budget, sebelum ngomongin investasi, ngomongin asuransi dan segala macamnya gitu. Jadi penentuannya itu Oke. dulu Mbak Desi, presidennya siapa, menteri siapa. Ya sama kayak ini ya, jadi rumah tangga tuh kayak negara kecil, cie ya. Jadi Oke. boleh nggak sih kalau saya jadi presidennya juga Mbak, tapi saya juga jadi menteri keuangannya? Boleh, silakan asal udah sepakat bersama gitu ya sama pasangannya. Jadi kalau presiden kan biasanya dia melihat kalau misalnya ada presiden sama menteri keuangan gitu ya. Menteri keuangan kan yang presentasi ya Mbak Desi ya. Oke Pak Presiden, ini atau Bu Presiden, ini rancangan kita ya, strategi kita untuk setahun ke depan. Kita akan membayar Oke. ini, apa segala macam, kita mau membangun ini, mau apa dan segala macam. Presiden biasa lihat kan ya, oh lihat gini, gini, gini. Oke, budgetnya gimana? Mungkin nggak dilaksanakan oleh kita. Kalau bisa, jalan, baik. Oke, jalan, selesai ya. Nanti Menteri Keuangan kan kasih laporan, evaluasi dong ya, monitoring.
Oke, udah jalan quarter 1 ya, 3 bulan pertama ini laporannya, ini begini situasinya. Jadi itu memang harus penentuan. Kalau memang misalnya diputuskan, oke, yang bikin keputusan kan biasanya presiden ya. Jadi Menteri Keuangan kan Iya. dia presentasi gitu kan. Dia udah kasih saran-saran gitu kan. Oke, ini plan apa? Ini plan B gitu atau ini plan C, Bu gitu. Presiden Oke. decide gitu. Nah, kalau misalnya nanti dipilih, oke, pasangannya suaminya yang jadi presiden, saya Menteri Keuangan. Ya berarti sebagai Menteri Keuangan kita harus memberikan laporan, kemudian nanti beliau memberikan keputusan gitu. Tapi kalau dua-duanya dipegang oleh sang wanitanya, ya tetap harus diupdate juga si suaminya. At least diupdate, kita udah sampai sejauh ini loh, dana darurat kita tuh seperti Oke. ini, investasi kita udah seperti ini, kemudian kita harus upgrade asuransi, ternyata misalnya dengan situasi pandemi ini berbeda gitu. Nah itu tetap harus diinfo, jadi biar suaminya nggak buta banget gitu ya. Tadi soal komunikasi lagi, karena banyak yang merasa suaminya, semuanya udah sama istri saya gitu. Tapi ketika when the time comes, oke kita mau bayar sekolah anak-anak nih, loh belum Pak, soalnya kan waktu itu kita pakai buat begini, loh saya pikir semuanya udah selesai, udah beres gitu. Nah itu tadi, jadi balik lagi soal komunikasi. Oke, nah kalau untuk komunikasi sendiri, apa namanya, saat yang baik itu saat kapan sih Mbak untuk membicarakan dengan pasangan masalah keuangan rumah tangga ini? Apakah di awal pernikahan atau lebih baik sebelum pernikahan gitu ya? Biar nanti kan udah tengah-tengah pernikahan terlanjur masalahnya malah masalah keuangan rumah tangga nih gitu. Jadi bagusnya di mana? Sebelum menikah kah atau setelah menikah, baru-baru menikah gitu? Oke, kalau milenial sih zaman sekarang sih mereka lebih suka, saya sukanya ngobrol di depan Mbak, sih biasanya gitu kalau. Oke. Kalau yang over milenial atau selenial gitu ya, yang lebih wise dari milenial ya, nggak mau bilang lebih tua ya, Ya itu angkatan biasanya itu biasanya senangnya bilangnya, oh masa belum nikah udah ngomongin keuangan gitu iya. ya. Jadi emang kadang suka beda persepsi dan cara pandang memang. Jadi saya kalau ngobrol sama teman-teman yang lebih very yang milenial gitu, saya mending ngobrol di depan. Jadi kita waktu mau menata kesananya udah lebih enak misal nih. Karena sekarang kan banyak ya mereka tuh belum menikah tapi udah mulai ada KPR rumah gitu, udah mulai gitu. Kadang ada yang udah mulai gitu juga. Nah, ketika waktu masih single sih kayaknya sanggup-sanggup aja ya bayar KPR-nya gitu ya. Begitu udah join income gitu kan, waduh gitu ya. Dan begitu ada keturunan gitu kan, ini gimana nih, udah mulai gitu kan. Nah biasanya kalau millennials mereka lebih suka ngobrolnya di depan aja udah. Misalnya nih ya, udah kayak jelang-jelang udah pasti memang udah daftar diri di KUA, udah tinggal akad aja ya. Dan karena itu mereka lebih senang untuk ngobrol di depan. Tapi kalau memang sudah menikah, baru menikah ya sebaiknya sesegera mungkin untuk melakukan pembicaraan tersebut. Karena itu sama kayak gini Mbak Desi, kayak ini suami istri lagi duduk di dalam mobil gitu ya. Suaminya misalnya yang nyetir, istrinya yang buka petanya atau buka Google Map, buka Waze gitu ya. Nah itu udah duduk tuh gitu ya. Tapi nggak ngobrol gitu kayak, kita mau kemana ya? Gitu. Ya udah istrinya juga bingung kan ya. Aku masukin apa papa gitu ya. Suaminya juga gitu. Jadi aku ini mau ke kanan, ke kiri, gimana? Nggak tahu gitu. tujuannya Nah, gitu ya. nggak tahu tujuannya gitu. Jadi memang harus ada tujuan bersama gitu. Jadi ada komitmen bersama dan itu membuat keduanya jadi bisa ketika menjalani keuangan rumah tangga bersama-sama udah tahu komitmennya apa, kita mau kemana gitu. Jadi kan lebih enak kan ya kalau misalnya udah duduk di mobil gitu tadi, misalnya dua-duanya, Pak kita hari ini mau wisata gitu. Oke, wisatanya apa gitu. Wisatanya mau lihat binatang gitu. Oke, berarti ke kebun binatang ya. Nah, kebun binatang ada banyak. Yang mana kebun binatangnya gitu. Nah, itu lagi ada Fatih tuh kayaknya. Hai, hai. Mamanya udah colong-colong mata. Boleh masuk nggak katanya gitu. Tahu ya. Tahu mau diajak naik mobil ke kebun binatang kayaknya ya. Enggak makanya. Okay.
Dengar kebun binatang Jadi kayaknya boleh masuk nggak katanya gitu. Nanti dulu. apa tuh? Ya, jadi kayak tadi. Jadi kalau udah tahu tujuannya gitu, oh kebun binatang, ada banyak nih kebun binatang yang mana gitu kan ya pilihannya gitu, yang kecil, yang gede, mau ke Ragunan apa kemana. Kalau misalnya ternyata oke ke Ragunan nih, ya udah kan enak ya, tinggal masukin di GPS ya Ragunan. Nah, baru habis itu nanti kan nentuinnya bareng-bareng juga. Kadang kan kita waktu lagi nyalain navigation online gitu kan dia kasih rute macem-macem ya. Ada Mm-mm. yang ini lebih cepat segini gitu kan ya, yang Yap, ini ada slower yang gitu. lebih, Nah, ya. ini ada yes, ada traffic atau ada accident gitu. Nah, di situ kan bareng pasti ya waktu di mobil juga. Pak gitu ya, ternyata ini ada traffic, kita yang biasa jalan kita lewatin jadi lebih macet gitu ya. Kita disuruh lewat sini gitu kan, ngobrolnya sama-sama gitu. Oh iya, beda kalau misalnya nggak ngobrol diem aja terus nanti suami gini, kok macet banget sih gitu kan ya, ini nggak nyampe-nyampe nih gitu. Terus Ya atau istrinya baru enggak ngomong, iya ini Pak, paling nih. iya. Terus iya tadi sebetulnya macet sih Pak di sini, lah kenapa kagak bilang gitu. Karena nggak ada komunikasi lagi ya Mbak Ica. Betul. Jadi akhirnya jadi pointing finger, dua-duanya saling nyalahin. Itu yang biasanya kalau saya pernah ngobrol dengan salah satu teman-teman saya juga, mereka di psikolog gitu ya. Most likely dasar terjadinya perpisahan itu emang utamanya masalah keuangan gitu. Dan sebenarnya itu lebih komunikasi gitu. Jadi bukan karena nggak ada uangnya gitu ya. Oke. Tapi komunikasi gitu. Komunikasi yang kita tahu kan mungkin asumsinya ya, mungkin karena penghasilannya kurang atau masalahnya biasanya nih istrinya lebih banyak penghasilannya dari suaminya gitu. Tapi karena masalah komunikasi aja yang nggak pernah disampaikan atau memang belum ketemu aja gitu cara ngobrolnya gitu ya Mbak ya. Iya, betul gitu. Nah, kalau itu kan tadi yang pertama ya tentang komunikasi, lalu penentuan siapa menteri keuangan, siapa presiden dari rumah tangga tersebut juga gitu ya untuk masalah keuangan. Nah, kalau udah di situ, misalnya udah ada kesepakatan gitu ya, oke papa presidennya, aku jadi menteri keuangannya gitu. Nah, tadi kan kita akan bikin laporan dan akan bikin plan bersama-sama. Nah, ini baru kita ngomongin teknikal nih ya gitu. Karena teknikal ini akan percuma, Mbak Desi, kalau yang bagian tadi itu nggak dijalanin gitu. Sama halnya kayak misalnya ya orang hitungan matematikanya jago banget, perfect gitu ya. Tapi pas menyampaikan ke orang lainnya tuh cara ngomongnya tuh komunikasinya nggak pas gitu ya. Jadi akhirnya yang Iya. udah dihitung itu jadi nggak beda gitu. Oke. Karena Gitu. Nah kalau aja dari salah penyampaiannya aja gitu ya. Dan kadang-kadang juga betul. komunikasi yang salah itu juga kadang-kadang malah menyulut ketersinggungan salah satu juga kayaknya. Biasanya sih teman-temanku seringnya ceritanya begitu gitu. Diomongin masalah uang malah salah satunya tersinggung gitu. Jadi ya udahlah ya gitu, malas aja gitu. Padahal itu nggak bagus ya, Mbak. Ya, jadi sebaiknya memang cari momen yang pas gitu ya. Kemudian udah pasti no pointing finger gitu ya, nggak saling menyalahkan dan tidak menyudutkan. Jadi lebih baik berdasarkan fakta aja gitu. Jadi kayak misalnya berbicara soal dana pendidikan, Pak, ini ya kita untuk anak kita harus investasi sekian karena misalnya kita butuh dana sekian-sekian. Ini aku udah susun anggarannya nih. Kira-kira dari Papa oke apa enggak? Ini bagian yang saya kurangi, ini bagian Papa kira-kira ada masukan nggak? Ada gitu. Nah, jangan kalau nanti pasangannya udah ngobrol gitu ya, ini enggak, jangan gitu, aku udah bikin gini, ya jadinya kan one way communication juga gitu ya. Nah itu jadi memang butuh dua hal. Biasanya kalau laki-laki, mereka kalau udah dikasih angka perhitungan detail, mereka lebih karena ada angkanya ya, jadi mereka kan sangat ini ya. Logis. Satu kalau perempuan tuh lebih perempuan kan lebar gitu ya. Kalau mereka harus ada fakta dan data yang mendukung gitu. Gitu. Jadi selama diberikan fakta dan data mendukung, biasanya laki-laki tuh lebih oke, ya udah berarti segitu ya gitu. Nah biasanya tuh nggak terjadi fakta dan data, makanya jadinya mana gitu kan, kayaknya duitnya habis aja kata suami, udah dikasih kok kurang aja gitu kan. Iya, Terus ngomel betul. istrinya kan udah bayarin aja. Nah beda kalau misalnya coba deh sekali-kali bikin, kalau punya komputer di rumah bikin di Excel. Karena memang kalau bicara keuangan itu tidak bisa di awang-awang, nggak bisa di otak aja, nggak bisa kayak kayaknya bisa deh, cukup deh bayarin, nggak bisa. Emang harus ditulis
di data di jot down. Lebih enak Nah, memang di Excel oke. supaya kalau berubah tuh enak, kita bisa lihat gitu ya. Oh ini berubah nih gitu. Kan dia berubah semua ya kalau udah dia formula sum atau subtraction gitu kan ya. Nah, jadi data itu penting. Nah, kalau dari sisi alokasi budget, nah ini juga kita bicara soal teknikal juga ya. Oke. Kalau misalnya single gitu ya, ini yang untuk masih single atau bentar lagi mau menikah nih ya, gitu ya. Kalau bisa mumpung belum dilaksanakan ijab kabulnya, itu coba langsung sama diri sendiri dulu. Jadi ketika Oke. seseorang mendapatkan income dari 100%, kalau bisa sisihkan itu 10% adalah untuk charity gitu ya, zakat, infak, sedekah gitu ya. Kalau masih di 2,5% nggak apa-apa, insya Allah pelan-pelan Allah beri rezeki lebih, lama-lama bisa tingkatin lagi ya, jadi 3%, 5% dan seterusnya. Malah saya ketemu orang-orang yang malah charity-nya gede banget. Menurut mereka, saya lebih baik banyak charity, buat makan saya cukup lah, saya nggak perlu yang aneh-aneh gitu ya. Nah, belanja barang ya udah sesuai fungsinya aja gitu ya. Oke. Setelah 10% ada sisa 90%. Nah, 90% ini digunakan buat apa? Nah, kita harus pikirkan ada 2 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan masa sekarang. Apa sih kebutuhan masa sekarang yang harus dikonsumsi sekarang? Contohnya ya makan, bayar telepon, bayar listrik. Kan nggak mungkin ya listrik baru dibayarnya tahun depan, enggak ya? Gelap, nggak bisa Instagraman. Atau enggak sekarang internet gitu ya Mbak ya, karena kan kita juga kayaknya kebutuhan juga gitu internet, apalagi di masa pandemi gini gitu. Betul. Nah itu intinya adalah semua yang dikonsumsi sekarang gitu. Nah untuk yang dikonsumsi sekarang itu maksimal banget itu adalah 60% sebetulnya. Itu udah maksimal banget. 60% dari seluruh pendapatan per bulan gitu ya Mbak ya. Sisa yang tadi 60% dari seluruh pendapatannya. Oke. Kan tadi 100 10 buat charity, 60-nya buat kehidupan yang saat ini harus dikonsumsi gitu ya. Nah itu termasuk kalau ada cicilan misalnya, handphone saya masih nyicil masih jalan 8 bulan lagi misalnya gitu kan. Oke, tagihan-tagihan gitu ya, ya. Nah, tagihan cicilannya ya, yang menyicil bendanya gitu ya. Misalnya kan biasanya sekarang orang banyak ya, ada cicilan handphone lah, cicilan AC lah, cicilan mobil lah gitu ya. Atau misalnya udah ada sekarang emak-emak juga gitu yang konsumtif juga dicicil kayaknya. Oke, gitu ya. Tagihan termasuk dalam kewajiban 60% tadi ya Mbak ya? Betul ya. Nah, itu untuk kewajiban itu sendiri sebetulnya dia kalau yang bentuknya konsumtif itu ya udah dia tidak memberikan nilai tambah gitu ya. Jadi misalnya beli baju gitu kan ya, bajunya dicicil ya itu berarti beli baju untuk cicilan konsumtif. Gitu. Oke, beda lagi berarti. Cicilan konsumtif beda lagi. Udah termasuk di dalam 60 itu ya. Oh ya, karena kewajiban yang harus dibayarkan gitu ya. Oke. Gitu. Nah itu sebaiknya tidak lebih dari 15%. Oke. Lebih baik termasuk cicilan kalau cicilan rumah juga berarti tidak boleh lebih dari 15% juga, Mbak. Kan banyak nih kan milenial muda pasangan milenial muda yang juga punya cicilan rumah juga gitu, mobil juga gitu. Itu gimana, Mbak? Nah, kalau properti itu termasuk sebagai cicilan produktif. Gitu karena itu adalah barang yang nantinya satu bisa dijual lagi dan harganya kan biasanya naik gitu ataupun bisa disewakan gitu jadi dia di luar yang tadi cicilan konsumtif beda lagi gitu ya. Nah jadi kalau secara total keseluruhan sebetulnya seseorang itu kalau ada cicilan itu tidak boleh lebih dari 30% dari total income-nya dia sebetulnya. Jadi dalam 30% itu sudah termasuk KPR sama si konsumtif tadi sebetulnya ya. Jadi sebenarnya kalau dia udah KPR-nya udah 30%, dia sebenarnya udah nggak boleh lagi tuh nyicil-nyicil yang konsumtif lainnya. Oke, jadi kalau misalnya udah cicilan rumah sama mobil udah 30% dari penghasilan nih, ya tahan-tahan lah buat cicil handphone baru, upgrade laptop gitu. Oke, nah teman-teman nih
Mungkin ada yang pengen ditanyakan, nanti bisa langsung di kolom pertanyaan atau di kolom komentar nanti ya. Nanti aku bacain. Oke, lanjut Mbak. Sisa 30% Oke, kemana lagi nih kita harus alokasikan? oke. Ini murid yang baik ya, bawa pensil dicatat terus Iya, langsung tanya dicatat sisa tuh 30%. ilmu ini. Kalau nggak ngerti nanti aku nonton podcast deh. Oke, untuk yang 30%, tadi kan yang 60% itu adalah kebutuhan yang kita consume untuk today gitu kan ya. Oke. Yang kalau udah kita konsumsi, mereka ya udah gone gitu aja. Ya kayak makan ya udah gone. Yang kita dapatkan adalah rasa kenyang, enak gitu kan ya. Kalau kita beli baju, wah seneng gitu ya, wah happy ya baju baru gitu ya, kerudung baru gitu ya. Nah, sisa 30 ini adalah untuk persiapan masa depan. Gitu karena Oke. kita tahu bahwa kita kan nggak hidup buat hari ini aja gitu ya. Di depan sana nggak mungkin orang itu cuman buat ya udah saya only living for today gitu. Terus anaknya emang nggak sekolah gitu kan ya. Terus emang nggak mau bisa beribadah gitu, atau malah memberangkatkan orang tua ibadah misalnya gitu kan. Apa sih ada plan-plan ke depan yang sebetulnya butuh perencanaan dari sejak semula. Atau mungkin mau punya properti yang kedua, nah itu kan juga properti pertama buat ditinggali, properti yang kedua nanti buat investasi tambahan misalnya untuk pensiun misal ya. Nah, Oke. jadi 30% adalah untuk persiapan masa depan. Tapi ini dibagi lagi, Mbak Desi. Oke, dari Jadi dari 30% ini. 30% itu betul sekali. Jadi dari 30% dibagi lagi ada yang untuk persiapan masa depan jangka panjang dan juga persiapan masa depan jangka pendek. Nah, yang jangka Oke. panjang tuh apa sih? Nah, ini yang jangka panjang itu adalah sesuatu yang Mbak Desi dan teman-teman semua bisa bayangkan dan bisa di-list. Biasanya berhubungan sama impian. Gitu. Jadi kayak misalnya, oh saya impian saya anak saya kuliahnya swasta, misal gitu ya. Oh saya mau anak saya kuliah kedokteran. Jadi maksudnya sesuatu yang bisa digambarkan, bisa diproyeksikan, terbayang lah gitu. Atau misalnya, oh saya mau keluarga nanti ada jalan-jalan liburan besar gitu ya. Misalnya mau ke Raja Empat kapan? Oh 5 tahun lagi, misal gitu ya. Jadi untuk persiapan jangka panjang tadi, impian-impian tadi, ya atau biasanya disebutnya tujuan keuangan ya, financial goals. Nah, di situ itu minimal 20%. Lakukan investasi untuk bisa memenuhi tujuan-tujuan keuangan tadi. Gitu. 20%. Nah, sisa 10%-nya dari Nah, itu kan tadi minimal 20% ya, yang tadi berhubungan sama investasi dan impian gitu ya. Yang untuk kebutuhan masa sekarang maksimal 60. Kalau bisa lebih kurang dari itu, alhamdulillah. Berarti kan buat persiapan masa depannya jadi lebih gede gitu kan ya. Benar. Gitu. Makanya tadi yang kalau masih single-single, udah mendingan buat persiapan masa depannya digedein. Karena nanti ketika sudah menikah, kebutuhan hari ininya biasanya jauh lebih banyak gitu ya dibanding ketika masih single. Pasti Mbak Desi juga berasa kan waktu single, akhirnya udah berkeluarga, punya anak, pasti kan lain ya. Iya, benar-benar banget. Apalagi kan keilmuan tentang financial planner ini atau perencanaan keuangan ini, aku termasuk orang yang agak telat gitu, meleknya. Taunya udah lama, tapi meleknya untuk sadar, belajar, dan mengaplikasikan dalam kehidupan itu termasuk telat gitu. Karena kan aku cenderung orang yang ya boros lah ya, mamah-mamah konsumtif gitu ya, termasuk golongan wanita konsumtif gitu. Tapi semakin kesini kayaknya nggak bisa nih. Dan kenapa aku kekeh ingin bikin acara ini, ngobrol bareng Mbak Ica, karena pengalaman acak amburadulnya aku mengelola keuangan rumah tangga gitu. Dan banyak juga teman-teman yang cerita gitu. Oke. Kalau ngebahas aku kayaknya kepanjangan. Tadi 10% yang tersisa itu nanti untuk jangka panjang berarti ya Mbak? Untuk investasi jangka atau pendek. jangka pendek? Oke. Beda lagi. Kebalik. Jadi kalau yang tadi persiapan masa depan, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang itu sesuatu yang tadi kita bisa bayangkan, kita bisa proyeksikan. Jangka pendek itu kenapa disebutnya jangka pendek masa depan? Karena dalam menjalani kehidupan kita nggak tahu Allah itu merencanakan apa buat diri kita, gitu ya. Di detik berikutnya, apa yang terjadi sama kita tuh kita nggak pernah tahu. Jadi makanya ada yang disebut dengan dana darurat. Itu adalah minimal 10%. Di dalamnya situ sudah termasuk di dana darurat,
ada dana darurat, dan juga ada tentang asuransi syariah. Jadi itu lebih tentang jaga-jaga gitu, karena kalau yang tadi persiapan jangka panjang kan tadi ya, gampang lah kita proyeksiin, nanti tujuannya 10 tahun lagi mau punya tas Hermes, bisa gitu ya. Tapi Oke. kan nggak mungkin ya. Kita bisa nggak sih Mbak pensiun, dana pensiun gitu, bisa masuk yang kedua? Bisa banget. Oke. Bisa. Kalau mau digedein lagi silakan. Biasanya banyak klien saya mau pensiunnya sejahtera gitu ya. Jadi untuk yang 20% dia gedein lagi jadi sampai 35 gitu. Tapi untuk kebutuhan hidup masa sekarangnya dia kecilin lagi. Nah, udah makan mah yang penting mah nasi Mbak, ada telur, tempe, sayur, udah selesai kalau menurut saya gitu ya. Nggak perlu aneh-aneh gitu. Kan kita makan gitu doang gitu. Oke. Nah, itu kan termasuk kategori yang bisa dibilang hemat ya. Ini ada pertanyaan, kalau hematnya berlebihan gitu Mbak, itu bagus nggak sih? Hemat yang terlalu berlebihan demi pencapaian masa depan yang sebenarnya kan banyak tuh, ngapain sih hidup susah-susah dari sekarang gitu, orang kita besok juga nggak tahu umurnya seberapa gitu. Jadi hemat yang terlalu berlebihan itu baguskah atau gimana? Oke, very good question. Jadi saya suka bilang, saya juga pernah ketemu pasangan waktu itu, suami saya Mbak hematnya ampun deh, saya sampai pusing kan. Pusing tuh. Gitu ya. Jadi biasanya ada dua ya. Ini sebenarnya sama sih, antara orang yang hemat banget sama orang yang boros banget itu sumber masalahnya sama sebetulnya. Gitu. Karena keduanya sama-sama nggak tahu sebetulnya. Kalau yang hemat, biasanya mereka gini, takutnya tuh nanti kurang uangnya untuk memenuhi segala keinginannya dia, gitu ya. Jadi benar-benar harus di strict banget. Jadinya waktu itu klien saya istrinya agak tertekan gitu. Masa Mbak buat keluar aja buat weekend itu tuh kita nggak ngapa-ngapain kata dia. Gitu ya. Di rumah Pak gitu ya. Nggak ngapa-ngapain. Anakku tuh ya kan pengen diajak main ya masa nggak keluar gitu ya, Mbok ya ada gitu seminggu sekali, ini tuh bisa kayak cuman sebulan sekali, itu pun jatahnya cuman 100.000 katanya gitu kan. Warteg itu mah kayaknya. Itu aja katanya buat ajak main beli koinan model kayak dingdong gitu kan ya. Nah itu aja udah gitu. Katanya nggak ada yang lain. Terus ya. Gitu. Jadi kalau soal hemat sama soal boros, keduanya sama. Jadi kalau soal hemat kan biasanya ketakutan nanti kurang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ataupun juga nanti on certain point condition. Karena memang belum pernah menghitung benar gitu ya. Sebenarnya dana daruratnya butuh berapa? Kemudian buat dana pendidikan butuh berapa? Kemudian pensiun butuh berapa? Karena semuanya ngawang, jadi semuanya serba pokoknya dihemat. Gitu. Beda kalau misalnya ya kita udah ada tahu bayangannya gitu ya. Oh ternyata buat pensiun butuh dananya sekian. Yang disisihkan setiap bulan misalnya adalah 1 juta misal gitu kan. Oh ya udah 1 juta gitu. Kayak pendidikan anak dengan inflasi pendidikan sekian persen, nantinya kita akan butuh dana segini gitu kan ya. Jadi kita sisihkan dari sekarang misalnya 729.000 kan, karena kalau angkanya ada semua jadinya gampang gitu. Untuk misalnya mau hemat juga tahu kan, kita ada uang berlebih nih, kalau misalnya mau ditambahin ke nambah-nambah deh, siapa tahu buat pendidikan anak, siapa tahu anaknya kuliahnya mau di swasta gitu ya. Jadi itu tambahin yang buat swasta aja dulu gitu. Kalau sudah aman baru kita bisa self reward untuk diri kita sendiri gitu. Jadi boros juga sama. Jadi untuk orang-orang yang boros gitu ya, sampai tabungannya diambilin, misalnya gini, aduh Mbak, duit saya minus mulu ya, tiap bulan kok kayaknya kurang ya, gali lubang tutup lubang gitu. Atau enggak, ternyata niatnya buat investasi jangka panjang, dikitilin 50.000, 100.000 gitu tuh. Lama-lama hilap, terus dadanya cekung, ya Allah kenapa duitnya kagak ada ini ya gitu. Kebanyakan dielus dadanya ya. Habis kemana ya gitu kan, biasa gitu tuh, habis kemana, beli apa gitu. Uang goib ya kayaknya. Iya, itu sama jadi Mbak Desi. Jadi kalau yang boros itu uang tabungan diambilin, bingung duitnya kemana, itu sama juga. Karena dia nggak tahu sebetulnya butuh investasi itu berapa banyak gitu ya, hitungannya berapa, dan dia nggak langsung potong di depan gitu. Beda kalau udah bikin di catatan ya, kalau mau ditulis-tulis di kertas juga boleh, kalau misalnya males menggunakan Excel gitu. Ini penting banget. Jadi sebelum
pada akhirnya mulai untuk berinvestasi gitu ya, itu memang yang namanya budgeting itu penting banget. Semua kalau nanya apa sih rumus suksesnya, ya budgeting sebetulnya gitu. Untuk kita bisa lihat sebetulnya bulanan kita itu negatif atau enggak gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ternyata masih negatif, ya jangan dulu gitu ya, dibenerin dulu budgetingnya, coba diperintilin aja satu-satu gitu ya. Unsurnya ada sekitar 10, kalau mau nanti ditulis ya. Jadi unsur Oke. yang pertama di budgeting itu udah pasti ya, charity tadi gitu. Oke. Kemudian unsur yang kedua itu adalah berhubungan sama pengeluaran rumah, belanja harian, belanja tukang sayur, listrik, air, kemudian belanja makan siang kalau misalnya nggak bawa bekal dari rumah gitu ya, itu ada di situ. Transportasi gitu Termasuk ya, Mbak. ya, termasuk Transportasi di bensin dalam gitu kan nggak kehitung tuh. oh ya, itu nanti lain lagi. Oke, Termasuk beda di lagi. dalam Oke, situ lanjut. adalah kalau sekarang kan makanan suka banyak order online, ya kan, udah nyampe Oh aja ya, di benar, rumah gitu ya. benar. Mm-mm. Benar, Nah benar. itu jadi poin yang kedua adalah kebutuhan rumah tangga dan yang makanan-makanan gitu ya, listrik, air dan segala macamnya juga. Termasuk bayar PBB rumah ya, itu ada di dalam Oke. situ, iuran sampah, iuran RT, RW, apalah itu semuanya ya. Lalu poin yang ketiga itu berhubungan sama transportasi dan perintilannya. Yaitu tadi ya Oke, baru bensin, masuk ke transportasi. parkir, cuci mobil lah, cuci motor kalau ke tukang cuci motor gitu ya. Kemudian maintenance mobilnya, bayar oli gitu ya, STNK. Oke. Nah, itu masuk Oke, di jadi situ. masuk di situ gitu. Jadi pas udah bayar Mm-mm. tahunan STNK nggak pusing lagi gitu ya, Mbak ya? Betul, udah dianggarin Oke. tiap bulannya gitu. Gak tiba-tiba, Pak ada duit ngapain bayar STNK berapa? 5 Benar, juta. Itu dari kebanyakan. mana ya gitu. Benar, benar, benar. Kebanyakan gitu tuh pas udah mau bulanannya, wah mau bayar STNK. Oh ternyata di budgeting di awal gitu ya, Mbak ya? Iya, Oke. jadi udah kebayang gitu. Lalu poin yang keempat di sisi budgeting setelah transportasi, yang keempat itu adalah inian. Biasanya sih orang ada yang di jadwalnya berkenaan sama pribadi. Jadi ya di dalam situ ya, shopping iya, perawatan kecantikan, ya salon, ya apalagi nge-gym ya, hobi. Lifestyle Nah, ya. itu ya itu masuk di dalam situ gitu. Biasanya suka boncos di daerah situ ya, shoppingnya kebanyakan. Iya benar. Kemudian yang kelima itu adalah berhubungan dengan cicilan, ya itu pisahin sendiri juga cicilan apa aja sih yang saya ada gitu ya. Oke, kemudian yang keenam itu adalah yang berhubungan sama teknologi, jadi pulsa, Iya. internet. Nah sekarang juga bahkan Netflix ya, subscribe Iya, aplikasi-aplikasi kecil-kecil sih. Aplikasinya misalnya 25.000 tiap bulan tapi ada 10 benar. aplikasi gitu ya kan. Apalagi mama-mama yang sekolah nih butuh Canva, PicsArt dan lain-lain tuh. Nah, ya kan, subscribe gitu kan, Faisco kan, nah itu Nggak kerasa ya pada 15.000, nggak kerasa. ribu gitu. Benar, Mm-mm. benar, benar. Jadi harus Nah dibajetin itu gitu ya. dibudgetin, betul. Kayak misalnya contoh gampangnya kayak di saya gitu ya, dulu ketika Netflix pertama kali ada, saya ingat banget biayanya tuh dia masih di 120.000. Sekarang udah 135 gitu ya, saya lihat atau 100 berapa. Jadi emang kita juga mesti lihat, kadang nggak sadar aja gitu, ya udah langganan gitu. Ternyata dia udah naik gitu ya, Iya gitu. benar. Mm-mm. Taunya udah ini Nah, aja jadi yang gitu, tarik aja dari tagihan gitu ya. udah keburu ya gitu kan. Jadi itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah pemberian. Jadi maksudnya pemberian itu misalnya memberikan kepada orang tua secara rutin, memberikan secara rutin ke mertua, atau ada yang secara rutin ke saudara atau keluarga. Nah itu pisah dengan yang tadi charity ya, karena kalau di situ kan ada konteksnya kewajiban, ya kan? Oke. Itu. Nah yang ini ada yang memang secara rutin gitu. Oh memang saya ngasih orang tua saya setiap bulan itu bayarin listrik, bayarin air, bayarin apa gitu rutin tiap bulan. Nah itu memberikan ya di poin yang ke-8. Lalu poin yang ke-9 itu adalah sebentar kok saya jadi lupa ya. Oh ini poin yang ke-9 itu biasanya berhubungan dengan lain-lain. Contohnya itu adalah angpau pernikahan, uang Oke. takziah gitu. Nah itu nggak
nggak terjadi, kita nggak tahu ya kapannya, tapi pasti selalu ada dalam sebulan itu ada aja Iya gitu ya. benar-benar. Teman ulang tahun gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang kado nih. Betul. Oke. Nah, baru yang terakhir poin 10, kebutuhan anak. Nah, itu dia ya. Kebutuhan anak itu silakan diperintilin ya. Dari kalau misalnya dia masih empasi ya makan empasi. Kalau dia udah sekolah biaya SPP-nya berapa. Kemudian jatah mainnya atau tiap bulan misalnya kalau mau dikasih uang jajan misal gitu ya sebulan sekali. Nah, itu jadi itu 10 poin budgeting yang memang sebaiknya udah ditulis. Nah, kalau udah dikerjain, tim boros dan tim hemat tadi gitu ya, itu dia bisa lihat gitu kan ya. Oh, ternyata kalau udah perintilin ini semuanya gitu. Nah, itu nanti juga mereka akan bisa menentukan, oh ternyata nggak defisit nih, nggak minus. Sebetulnya surplus gitu ya, ada ininya gitu. Nah, itu tadi kan belum bicara soal investasi yang tadi kondisi itu sama dana darurat ya. Nah, itu baru kalaupun udah surplus dilihat lagi. Coba kita lihat mana kira-kira yang bisa kita sampai di angka 60% gitu dari itu semua gitu. Nah, kalau terkadang sulit karena saya ngerti banget kalau sudah berkeluarga memang beda ya. Nah, itu bisa juga konteksnya Mbak ini udah nggak mungkin banget cicilan udah jalan gitu kan ya. What should I do gitu. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 60%, misalnya dia lebih dari misalnya 85 gitu ya. Yang kita lihat cicilannya dulu. Cicilan kan nggak bisa diapa-apain ya. Gitu kan ya, emang udah berjalan gitu. Oke, cicilan itu dilihat dulu gitu kan. Oke, itu udah dimasukin. Ternyata cicilan itu sudah 40% misalnya gitu ya. Dari 85. Jadi kan sisanya tinggal 40% lagi. Ini saya udah nggak mungkin lagi Mbak turunin si 40% ini, misal gitu ya. Ini udah kayaknya udah dead end gitu. Udah berat gitu. Berarti kan hanya tersisa 85 tuh udah cuman cicilan sama buat biaya masa sekarang. Ya kan sisanya kan berarti tinggal 15% gitu. Berarti mau ada charity-nya misalnya dia turun di 2,5% dulu gitu kan ya. Kemudian tetap lakukan bagian yang tadi ya untuk persiapan jangka panjang sama persiapan jangka pendeknya tetap dilakukan gitu. Walaupun tidak di angka ideal tapi konsisten ada. Jadi misalnya, oh Mbak saya baru bisa berinvestasinya itu adalah 150.000 tiap bulan, nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak bolong. Jadi kalau bicara soal investasi itu bolong langsung susah gitu ya. Karena kalau investasi emang continuity itu penting. Dan melatih juga ya Mbak ya. Kalau aku dulu sih kalau udah mulai terbiasa tuh kayaknya lebih gampang gitu. Malah aku mulainya dari 50.000 pertamanya. Jadi tapi aku ambil 50.000 gitu, 50.000 dan itu konsisten tuh dan ternyata wah merasa di target yang aku bisa ternyata tercapai, bisa nih nambah lagi gitu karena kan kalau hasil investasi ini kalau nggak kelihatan jadi malas gitu karena kan aduh 50.000 jadi apa sih gitu kan biasa mikir gitu tuh 50.000 aduh gitu atau enggak 20.000 gitu kayaknya nggak bakal tercapai deh gitu. Jadi kalau misalnya konsisten tuh kayaknya pas udah dapat hasilnya lebih gampang untuk nambah lagi gitu kayaknya. Betul, karena kalau udah kelihatan tuh jadi lebih semangat biasanya ya. Makanya jadi jangan pernah putus. Nah, kalau misalnya ternyata, terus gimana dong Mbak kalau saya cuma segitu nggak naik-naik ya gimana keinginan saya bisa tercapai nantinya. Nah kan nanti bisa, orang kan ada kadang yang terjadi adalah ketika orang promosi ya, income naik. Nah itu udah langsung euforia ya, wah langsung yang tadi 85% ikutan naik gitu. Oh kayaknya mau banyakin makan di luar ya, mau ganti deh ini kayaknya ban mobil kayaknya padahal masih baik-baik aja gitu. Ganti yang second Bener-bener ada gitu, aja pokoknya, entah upgrade telepon baru kan. Sedangkan dia tahu tadi ya, dia masih kecil gitu di bagian porsi lain. Jadi sebetulnya ketika seseorang mengalami kenaikan income, dia harusnya gedein yang kemarin kurang gitu. Itulah yang harus dikejar. Karena kalau nggak digedein ya udah larinya segitu. Jadi muternya gitu-gitu aja tuh nanti. Tujuan keuangannya tidak tercapai gitu ya. Kemudian endingnya juga gemes gitu ya. Ini kenapa sih begini gitu. Nah jadi
ketika nanti misalnya cicilan ternyata dapat berkah ya, oh ada dapat bonus gede, cicilannya bisa langsung 80% dilunasi misal gitu ya. Nah jadi kan bisa adjustment-nya juga cicilannya jadi lebih cepat selesai nantinya gitu. Nah ketika cicilan udah selesai, biasanya saya kasih masukan langsung gedein semua yang kemarin ketinggalan itu gitu ya. Jadi investasinya dibenerin lagi, diperbesar supaya nanti dana investasinya sesuai dengan kebutuhan ya, buat pendidikan bisa, buat pensiunnya bisa, kemudian dana daruratnya dibenerin lagi, asuransinya kalau udah punya direview lagi gitu ya, ini sesuai apa enggak untuk kebutuhan keluarga kita gitu ya, apalagi kalau yang berkeluarga gitu ya, dan pencari nafkahnya cuma satu orang. Nah, itu biasanya saya kasih saran setidaknya yang punya income itu dia punya asuransi jiwa gitu. Jadi itu untuk perlindungan income. Jadi itu tadi untuk menjawab yang hemat banget sama yang boros banget. Jadi harus budgeting gitu ya. Nah, kalau untuk budgeting sendiri, Mbak, itu apakah harus hanya perencanaannya saja di awal bulan kah, atau sebelum masuk bulan perencanaannya kita list gitu, atau nanti pas keluar uang, artinya kan ada pencatatan pengeluaran juga. Apakah harus dua-duanya atau cukup perencanaannya aja yang dikerjain? Oke, jadi yang pertama kan bikin dulu ya, bikin tadi di Excel gitu atau di kertas, tulis semuanya. Kemudian, oh ternyata saya udah nih, saya ternyata di 60%, misalnya udah termasuk cicilan di dalamnya. Oke, nah lalu mau konsisten misalnya gitu ya. Oke, saya konsisten untuk investasi misalnya tadi udah misalnya dibikin 20% gitu ya. Yap. Nah, itu langsung setting semuanya auto debit gitu ya, supaya nggak keputus tadi gitu. Jadi dia langsung jalan, begitu uang datang langsung kan dia dipotong tuh, udah langsung buat yang itu ya. Termasuk juga yang tadi untuk dana darurat sama insurans syariah udah langsung dipotong dulu di depan. Jadi di Nah, depan perkara ya nanti bagusnya. misalnya, Jadi di iya depan gitu betul di depan. bagusnya. Bukan malah sisa, kan kebanyakan kan kalau zaman dulu gitu, ya udah disisain buat nabung gitu. Kan mindsetnya dari dulu ya, yang aku dapat pun Iya, juga iya. sisain gitu. Ternyata malah lebih bagusnya udah dipotong aja dari awal deh Potong gitu. dulu Gitu. depan. Dan nggak diapa-apain lagi gitu. Betul, Oke. karena sebetulnya untuk budgeting hari-hari tuh semua orang tuh sebetulnya fleksibel. Pernah nggak sih ngalamin misalnya udah masih seminggu lagi gajian gitu, orang ya baru dapat income masih seminggu lagi. Toh makan bisa aja kreatif ya gitu kan. Ya Iya, udahlah, makannya ya, itu sebetulnya bisa-bisa aja gitu diiniin gitu. Tapi kalau malah untuk persiapan masa depannya dipotong, berarti sebetulnya dia memotong dirinya dia sendiri untuk di masa nanti gitu kan ya. Jadi lebih nggak enak lagi kan di masa nanti malah nggak ada income pas pensiun gitu kan ya. Iya, benar-benar. Menggantungkan diri jadi Atau menciptakan sandwich generation kan iya, nggak mau benar. juga ya. Apalagi kalau misalnya pas anak mau kuliah atau masuk sekolah gitu ya, misalnya jenjang lebih tinggi lagi akan banyak pengeluaran, tapi kitanya nggak punya uang untuk uang lebih lah ya, yang uang persiapan sekolah ini gitu kan. Kebanyakan juga gitu nih, pas udah mau masuk sekolah ribut gitu, sama kayak bayar STNK tadi tuh, nggak ada persiapan nih, udah mau masuk sekolah tinggal setahun lagi atau enggak tinggal 6 bulan lagi, tapi aduh ternyata ada uang pangkal gitu lah ya kalau di swasta gitu ya, dan di negeri pun sekarang juga banyak perintilannya gitu, kebutuhannya gitu. Betul. Nah, jadi potong dulu di depan. Yang penting udah aman bagian-bagian itu. Nah, nanti uang yang ada, saya yakin semua ibu-ibu itu kreatif buat mengelola dapurnya ya. Gitu. Oke. Tapi kan Mbak gini ya, ini ada pertanyaan nih, titipan pertanyaan nih dari teman-teman aku juga gitu. Boleh. Tadi kan sekreatif-kreatifnya kita ibu-ibu gitu ya, atau sekreatif-kreatifnya istri gitu mengelola perencanaan keuangan ini gitu. Ada aja celahnya buat kayaknya miss nih, atau enggak ternyata boncos nih di akhir gitu. Itu gimana sih cara untuk mengelolanya biar tetap konsisten pada budgetnya gitu ya, biar nggak minus gitu di akhirnya gitu, dan nggak kepake uang simpenan tadi juga gitu. Gimana tuh Mbak latihannya gitu mungkin? Oke, latihannya yang pertama adalah memang coba dulu 3 bulan gitu. Oke.
Karena kan adjustment dulu ya, sampai get the feeling gitu untuk kayaknya emang misalnya nih mau mengganti beras misal gitu ya, kita mau biasanya berasnya kelas A gitu ya, yang merek apa gitu, ini agak turunin dikit gitu misalnya, atau kombinasi on certain points gitu, di minggu ini beras A, yang ini beras B misal gitu ya, atau gak usah banyak daging deh, daging emang harganya lagi mahal, kita lebih Yap. banyak misalnya ayam aja, atau lebih banyak ayamnya disuirin misalnya, jadi kesannya banyak gitu ya. Oke. Jadi kalau soal budgeting gitu emang adjust, coba jalanin 3 bulan gitu ya, sambil coba untuk dicatat gitu. Kadang ada beberapa yang nggak sanggup gitu, aduh Mbak kalau harus catat semuanya selama 3 bulan, aku kayaknya enggak deh ya gitu kan. Itu benar. Nah kalau gitu cobanya 2 bulan aja, langsung Oke. masukin ke dalam amplop gitu. Jadi kalau mau langsung gaya lama aja, karena emang kadang-kadang butuh yang kelihatan depan mata aja. Beberapa ada yang pengen suka pakai aplikasi digital, saya juga suka bilang boleh aja kalau mau pakai, ada aplikasi namanya Spendi, itu kalau mau Yap. subscribe juga dia lebih bisa detail, nyambung ke bank kita juga. Nah, langsung amplopin aja tadi. Jadi dapat kan udah bikin budgeting ya gitu. Kan udah bisa dong ya membayangkan gitu, kayaknya buat makan segini, ini segini-segini. Udah dimasukin di amplop, jebret, amplop makan gitu ya, belanja mingguan 1 juta misalnya. Ini ada Oke. minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Lalu amplop bayar. Kan kalau tidak negatif, kalau dari awal waktu bikin ya, bikinnya itu surplus nggak negatif, ya harusnya berjalan dengan baik-baik aja kan. Kalau ada yang tidak berjalan dengan baik, kok tiba-tiba minus ya gitu. Dilihat apa yang bikin minus gitu. Karena kan bisa Oke. lihat ya, misalnya kayak di amplop harusnya seminggu 1 juta habis. Kenapa belum sampai seminggu 1 juta udah habis gitu kan ya. Lihat lagi belanja apa sih gitu ya. Berarti kalau gitu minggu depan gitu ya. Karena saya udah keburu minus, minggu depan saya kurangin 1 juta yang ada di sini harus kan Oke. udah ditarik duluan ya. Kan tadi misalnya 1 jutanya di hari kelima udah habis, masih ada 2 hari lagi. Oke, ambil yang di amplop kedua, ambil ininya buat nambahin 2 hari. Dan di minggu depan ya sisa yang ada di amplop kedua, coba Harus gitu. cukup gitu ya. Karena kalau nggak gitu, ya udah selamanya nanti lewat terus gitu. Nah jadi waktu belanja ke tukang sayur dan lain, dia udah based on amplop itu kan, gitu. Oke, saya ada segini nih, gitu. Jadi emang Oke. metode amplop itu bermanfaat sih untuk lebih bisa dilihat gitu. Benar-benar. Aku juga pertama kali dulu sekitar berapa ya? Mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu gitu ya. Aku mencoba metode amplop ini udah kayak zaman dulu aja ditulisin gitu. Ini buat belanja minggu ini buat jajan anak gitu. Ini buat susu, buat popok gitu-gitu. Kayak udah berasa ini aja gitu. Dan ternyata emang berguna banget ya Mbak ya. Apalagi kita bakal tahu nih dalam seminggu ternyata nggak cukup nih, apa yang salah gitu ya. Nah, jadi teman-teman nih boleh males untuk budgeting atau merencanakan pengeluaran bulanannya, dan juga mencatat pengeluaran kita apa aja biar kita bisa pantau juga. Ini ada yang apa ya, yang nggak penting-penting banget kah, atau memang emang lifestyle-nya berlebihan aja kah gitu ya Mbak ya? Coba Oke. dulu sebulan biasanya. Dengan metode amplopnya coba dulu sebulan. Bentuknya mingguan gitu ya kalau yang ini. Jadi udah ada jatahnya gitu. Kecuali ya emang kalau bayarnya memang sebulan sekali ya. Tapi kan kalau kayak belanja tukang sayur gitu kan harian gitu kan ya. Kalau mau langsung seminggu gitu model amplopan gitu. Kalau mau yang anak sarang gitu ya, kadang-kadang banyak yang ada nggak sih Mbak yang digital aja aplikasi atau apa yang tadi saya bilang tuh gitu. Itu Oke. lebih mudah untuk Lebih trackingnya. gampang. Karena bisa dibawa kemana-mana juga gitu kan, mobile aplikasinya kita bisa cek langsung gitu ya Mbak ya. Oh iya, satu tips. Jadi Oke. kadang yang suka bikin kelolosan itu adalah makanan online. Nah sekarang Iya. makanan online itu kan sebetulnya ada historinya ya. Jadi kalau misalnya nanti kurang, lihat aja historinya sebulan ini atau seminggu ini. Belinya apa sih? Misalnya gini, di budgetingnya nulisnya, misalnya, saya buat makanan online budgetingnya sebulan itu atau per minggu misalnya 200.000. Ternyata pas dilihat seminggu, itu udah 400.000. Ya berarti sebenarnya emang udah minus dong. So, minggu Iya. depan nggak, tinggal bilang, oke minggu depan kita nggak ada makanan online ya. Udah habis jatah mingguan. Oke. Gitu. Ternyata juga harus diperhatiin gitu ya Mbak ya kalau makanan online. Karena kan biasa kita perlunya misalnya nih martabak aja nih 1 porsi gitu. Tapi pas lihat scroll ke bawah, ada minumannya juga. Ya udah nih sayang ongkos kirimnya segitu-gitu juga gitu kan. Ya udah klik lagi. Gitu kan ya Mbak ya. Malah Malah bikin
gitu. Malah enaknya kan kalau zaman sekarang, karena ada historinya di handphone kita, kita sebetulnya lebih bisa tracking loh, ini duit kemana. Beda sama zaman dulu. Jadi kalau kalau dibilang, saya bingung mbak duit saya kemana, saya suka bilang kamu pakai e-walletnya apa. Pasti saya langsung nanya itu. Oh e-walletnya saya ada OVO mbak, ada link aja mbak, ada Tokopedia mbak, ada ini. Oke kita buka bareng-bareng lihat historinya. Nah di situ Oh, kalau ditanya, di sini larinya, baru saya suka bilang gitu. benar. Sampai ini nih, mak gitu beli bajunya cukup sebenarnya satu aja gitu, tapi ongkos kirim ya udahlah ya, tambahin nih muat 5 gitu baju anak gitu kan, gitu bisa boncos juga ya Mbak ya. Betul. Jadi lihat lagi di situ historical dari e-transaction dari market ya, market digital. Tadi kita Oke. mulai jam berapa? Saya takut tiba-tiba mati nih Mbak nanti. Enggak nih, Mbak, ini sebenarnya udah panjang banget ya, udah hampir 1 jam nih. Tapi aku masih ada pertanyaan, masih bisa kan ya Mbak ya, Mbak Ica? Boleh, boleh, boleh. Oke. Boleh, boleh. Ini masalah dana darurat nih. Setahu aku ya, teman-teman aku juga atau mungkin teman-teman di luar sana juga belum melek tentang dana darurat. Padahal kan setahu aku dana darurat ini sangat penting banget, apalagi di masa-masa kemarin yang pandemi sempat parah banget gitu. Kita lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa, apalagi untuk yang jualan gitu. Kalau nggak punya dana darurat, kayaknya hidupnya bakal susah gitu. Dan aku salah satu yang sangat beruntung karena udah melek tentang dana darurat ini. Nah, dari Mbak Ica sendiri nih, mungkin bisa kasih tahu teman-teman seberapa penting sih dana darurat untuk rumah tangga dan berapa budget yang sekiranya ideal untuk dana darurat ini gitu. Oke, begitu berumah tangga ataupun masih single, sebenarnya kalau udah punya income, yang pertama harus disiapin itu bukan investasi dulu, dana darurat dulu. Iya. Jadi gitu ya, jangan kebalik. Jadi kadang orang suka kebalik, mau buru-buru investasi, jangan. Justru sebetulnya yang pertama tuh budgeting dulu, cash flow-nya harus positif, jangan minus gitu ya, jangan defisit. Baru setelah itu merencanakan dana darurat gitu ya, termasuk tadi di dalamnya cek lagi asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Kalau itu sudah selesai, baru boleh untuk berinvestasi gitu. Jadi urutannya sebetulnya begitu. Nah, bicara soal dana darurat, ini memang ada rumusnya dan apa sih sebetulnya dana darurat itu digunakan buat apa? Kebutuhannya sebetulnya dana darurat itu ada 3 gitu ya. Yang pertama, dana darurat itu adalah apabila seseorang tiba-tiba tidak berincome. Misal kayak kemarin ya, banyak orang tiba-tiba di PHK karena situasi pandemi dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak ada income, nggak mungkin kan dia nggak makan, dia nggak bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, dari mana dia dapat uang ini? Dari pakai dana darurat dulu, sambil dia apply untuk pekerjaan lain atau dia sambil mencoba untuk melakukan sebuah bisnis gitu ya, atau cari income lain gitu. Nah, jadi yang pertama fungsinya emang untuk menggantikan income yang tiba-tiba berhenti karena satu dan lain hal gitu ya. Fungsi dana darurat yang kedua itu adalah apabila terjadi sesuatu yang harus segera diganti gitu ya. Misal atap rumah jebol, bocor, kan nggak mungkin nggak diganti gitu. Nah itu dari mana? Ya dari dana darurat gitu. Karena makanya tadi yang dana darurat itu masuk kategori persiapan jangka pendek karena kita nggak tahu kapan terjadinya gitu. Nah, tadi misalnya atau enggak AC mobil tiba-tiba udah mati gitu ya, harus segera diganti, atau ban kena paku, tiga-tiganya mesti diganti gitu. Nah itu masuknya dari dana darurat gitu. Jadi sesuatu yang harus segera diganti nggak mungkin nggak lagi karena musibah atau karena emang udah masanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah lalu ataupun juga kemalingan, kebanjiran, nah itu pakai dana darurat semua gitu untuk ininya. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir biasanya dana darurat adalah untuk keluarga besar gitu ya. Kadang siapa tahu ada yang sakit gitu atau orang tuanya sakit, ada beberapa obat dari misalnya dari BPJS yang nggak bisa cover, harus keluar duit sendiri gitu ya. Nah, itu dari dana darurat gitu. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Berapa yang harus disiapkan? Kalau masih single, itu adalah minimal 3 kali dari kebutuhan rutin yang penting. Jadi misalnya kebutuhan rutin setelah dihitung, buat makan, listrik, pokoknya nggak bisa hidup tanpa itu gitu ya, makan, listrik, transportasi, misalnya di total 5 juta. Berarti 3 bulan dikali 5. Jadi dia perlu dana darurat 15 juta. Itu single. Kalau sudah menikah, tapi belum ada keturunannya, itu minimal 6 bulan. Jadi kalau 5 juta, 6 bulan dikali 5, 30 juta dia harus punya dana darurat. Sudah menikah, anak 1 itu 9 sampai 12 bulan. Gitu. Anak 2 nambah lagi ya, sampai 15 bulan, anak 3 sampai 24 bulan. Begitu. Jadi kalau ngitung dana daruratnya, itu yang harus disisihkan dan disiapkan.
Oke, nah itu tadi pentingnya dana darurat nih. Dan ada yang komen juga nih, kuncinya konsisten ya Bu, dan hempaskan sayatan-sayatan yang meracuni otak. Atuh, bener banget Yes. ini. Konsisten adalah yang paling penting. Oke, karena udah mau 1 jam, aku pertanyaan terakhir nih ya. Karena masih banyak pertanyaan sebenarnya yang udah masuk di DM dan juga di Japri aku, tapi aku nggak bisa bacain satu-satu, mohon maaf. Ini pertanyaan terakhir yang kayaknya bagus banget nih. Gimana cara mengatur keuangan di tengah kondisi keuangan yang kurang gitu, Mbak? Misalnya mungkin dia berbisnis kah, tapi nggak tahu nih hari ini bisa laku berapa gitu, atau enggak memang penghasilannya di bawah UMR, atau ya kurang cukup lah untuk memenuhi kebutuhan. Itu gimana, Mbak? Yang ini dulu deh, biar cepet gitu ya. Untuk teman-teman yang punya bisnis atau berdagang, itu pengelolaan keuangannya sama aja atau gimana? Oke, agak sedikit berbeda ya, karena kan Mm-mm. sebetulnya beda kalau kayak karyawan dapat gaji, angkanya dia tahu ya Yap. bulanan gitu. Kalau pengusaha atau pedagang gitu ya, kalau pedagang kan dia biasanya omsetnya variatif gitu kan ya, untuk setiap bulannya gitu, atau hariannya juga biasanya bervariatif gitu. Nah, memang Oke. kalau untuk pedagang pengusaha dia perlu punya dana darurat yang memang harus benar-benar bisa terpenuhi ya, gitu. Yang tadi yang saya sempat bilang itu dia harus memang itu udah harus mulai juga. Kemudian yang kedua itu coba untuk jadi kan ada masa saya di bulan Lebaran, Ramadan tuh omset saya gede banget Mbak gitu, tapi habis itu sepi gitu kan ya. Nah, itu berarti coba untuk bikin income rata-rata gitu ya, omset rata-rata. Nah, itu nanti ketika lagi masa dapat income-nya besar di momen tertentu, itu jadi udah langsung diplot untuk nanti menutupi biaya-biaya di saat lagi omsetnya lagi tidak tinggi gitu. Jadi memang Oke. udah langsung diplot dari awal gitu. Karena kan apalagi kalau bisnisnya terus sama, udah bertahun-tahun pasti kan udah punya gambaran ya. Ini bulan segini biasanya dapat segini, bulan ini segini. Jadi dihitung rata-ratanya gitu. Jadi rata-ratanya berapa? Nah, berangkatnya dari situ dan ada yang namanya dana tackle-an gitu ya, dana untuk menekel. Nah, itu dana tackle-nya adalah 1 sampai 2 kali dari si yang bulanannya dia, pengeluaran bulanan dia. Jadi misalnya pengeluaran bulanannya 5 juta, jadi dia punya dana tackle-an itu adalah 5 juta atau 10 juta gitu. Tapi untuk hitungan semuanya, income-nya dia berdasarkan income rata-rata yang dia dapat selama 1 tahun itu. Gitu. Oke, jadi benar-benar harus dipikirkan matang juga ya, nggak bisa kita cuma Iya. mengharap 1 hari dapat, 1 hari makan, 1 hari dapat, 1 hari makan gitu. Oke, nah karena udah 1 jam nih teman-teman ya, Mbak Ica berbagi ilmunya yang luar biasa. Aku juga sampai banyak dapat banget ya, ilmu baru lagi, dan semoga teman-teman juga punya atau pasti mendapatkan ilmu baru yang entah itu udah tahu atau mungkin wah kayaknya udah pernah belajar dan diingatkan lagi gitu. Buat teman-teman yang tadi udah japri atau DM aku dengan banyak pertanyaan ya, mungkin nanti bisa lihat di Instagramnya Mbak Ica, karena Mbak Ica juga membuka line konsultasi syariah untuk keuangan ya Mbak ya. Jadi boleh ya? Yes, Oke, nanti aku bakal boleh. taruh Silakan. di caption IGTV, Instagramnya Mbak Ica. Kalian bisa konsultasi sama Mbak Ica ya. Jangan sungkan-sungkan kata Mbak Ica, mumpung di sana ya Mbak ya. Direcokin sama emak nanti nih. Siap-siap ya Mbak ya. Pokoknya Terima selama ada internet saya bantu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ica. Oh ya, terakhir nih Mbak Ica, kalau tadi Yes, yes. di depan kan ada pesan buat yang belum nikah nih ya. Nah, sekarang pesan buat yang muda yang udah terlanjur mungkin udah dalam kekacauan finansial gitu. Gimana nih? Ada pesan kah? Ada tips kah gitu? Terakhir nih sebelum nutup. Silakan Mbak. Oke. Yang penting sadar dulu. Kadang orang nggak sadar, oh ternyata kita dalam kondisi yang morat-marit ya gitu. Kalau udah sadar, alhamdulillah gitu ya. Udah sadar, baru yang kedua duduk bareng sama pasangannya, buka bareng. Kira-kira kita mau perbaiki yang mana? Tadi tetap budgetingnya dibuat dulu. Kalau dia negatif atau defisit, sama-sama duduk bareng, bikin itu supaya nggak defisit dulu, itu dulu gitu ya. Kalau itu sudah, baru komitmen bersama untuk tadi yang cobain untuk sebulan dulu gitu. Jadi nggak terlalu banyak beda karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah komitmen.
cuma Oke, kalau nggak dijalanin gitu. benar. Jadi komitmen ya seperti pernikahan juga ya, komitmen bersama. Kita tahu pasangan punya kekurangannya, pasangan juga tahu punya kekurangan kita, tapi kita sama-sama berkomitmen, oke ini ya gitu. Nah jadi ketika komitmen itu ada, insya Allah Allah juga akan mudahkan perjalanan keuangan rumah tangganya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ica untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, jauh di negeri tetangga. Semoga di Skotlandia selalu diberi kesehatan semua sekeluarga. Dan untuk Bapak suami dimudahkan dalam pendidikannya. Juga Terima anak-anak yang kasih. di sana juga dimudahkan dalam adaptasi di sekolah gitu ya Mbak ya. Sehat-sehat Ya, selalu salam buat keluarga. Terima kasih banyak waktu dan ilmunya. Semoga berkah selalu buat Mbak Ica. terima kasih Mbak Desi. Sehat-sehat selalu Oke. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi nih ya. Kita ngebahas tentang bijak mengelola keuangan rumah tangga dan banyak banget ilmu dari Mbak Ica. Buat teman-teman yang udah nonton ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang pertanyaannya tadi belum aku tanyakan sama Mbak Ica, kalian bisa nanti follow Instagramnya Mbak Ica. Nanti aku bakal taruh di caption Instagram TV. Jadi buat kalian yang pengen konsultasi tentang masalah keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi, bisa banget langsung sama Mbak Ica ya. Buat teman-teman, mohon maaf juga karena banyak pertanyaan yang belum bisa ditanyakan sama Mbak Ica secara langsung. Tapi semoga nih ya, ilmu selama 1 jam ini bermanfaat dan pastinya bisa memperbaiki keuangan rumah tangga kalian ataupun keuangan pribadi kalian. Nantikan lagi live bareng sama mama-mama inspiratif dan kece-kece di Bagi Cerita Bareng Mama Dedes. Insya Allah nanti ada hari Senin aku bakal live lagi. Doakan semoga tidak ada halangan ya. Buat teman-teman yang udah gabung, makasih banyak. Cukup sekian dulu hari ini. Terima kasih udah nonton dan assalamualaikum.